Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 12 pada siang hari ini akan mempresentasikan UTS algoritma paralel kami. Mulai dari perkenalan anggota, mulai dari saya, Ishak Samuel Kaine Papuarai dengan NPM 197064516 dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wilham Salaza dengan NPM 207064516008. Berikutnya, Perkenalkan, nama saya Kadafi Hamid dengan NPM 197064516230. Ya, Ya, perkenalkan nama saya Tio Ardian Dimas Luvarianto dengan NPM 207064516027. Oke, yang terakhir saya Muhammad Eka Bimantara, NPM 187127064500139. Oke, tinggal gue doang. oke, kita akan masuk ke soal dan jawaban kami mulai dari nomor 1. Next slide. next slide. Nomor 1 ya. Jelaskan menurut Anda tentang kebutuhan akan pengolahan paralel. Kebutuhan akan pengolahan paralel timbul karena semakin meningkatnya kompleksitas tugas komputasi yang harus dilakukan, baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, maupun bisnis. Sebagai contoh, tugas-tugas seperti simulasi, pemrosesan data, dan analisis kecerdasan buatan memerlukan proses data yang sangat besar dan kompleks dalam waktu yang cepat. Dalam konteks ini, pengolahan paralel dapat memberikan solusi untuk mempercepat waktu pemrosesan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputer. Oke, untuk pertanyaan kedua, jelaskan arsitektur paralel komputer. Yang pertama adalah SISD, Single Instruction Stream, atau Single Data Stream. Yang B adalah SMID, yang artinya Single Instruction Stream. Yang C, MSID, atau Multiple Instructor Stream, Single Data Stream. Dan yang terakhir adalah D, MIMD, atau kepanjangannya Multiple Instruction Stream atau Multiple Data Stream. Yang C adalah MSID, Multiple Data Instruction Stream, Single Data Stream. Arsitektur MSID adalah arsitektur paralel komputer yang memiliki beberapa aliran instruksi dan aliran data. Ini berarti bahwa beberapa instruksi dieksekusi pada satu set data pada saat yang sama. Arsitektur MSID jarang ditemukan dalam praktik karena sulit dilakukan secara efisien. Dan yang ini adalah MIMD, atau Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. Arsitektur MID adalah arsitektur paralel komputer yang memiliki beberapa aliran instruksi dan beberapa aliran data. Ini berarti bahwa beberapa instruksi dieksekusi pada beberapa set data pada saat yang sama. Arsitektur MID umumnya digunakan dalam klaster komputer, superkomputer, dan jaringan komputer yang terdistribusi. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3. Jelaskan inti dari algoritma paralel random access machine. PRAM sama dengan PRAM. Beri contoh soal kasus yang berbeda dari modul yang sudah ada. Oke, jawabannya, inti dari algoritma PRAM adalah melakukan pemecahan masalah menjadi beberapa submasalah yang dapat dipecahkan secara independen oleh beberapa prosesor. Kemudian prosesor ini dapat melakukan pengolahan data secara paralel pada submasalah. Masing-masing hasil dari pengolahan data ini kemudian dikumpulkan dan digabungkan untuk memberikan solusi pada masalah utama. Pada algoritma PRAM, setiap prosesor
memiliki akses ke seluruh memori dan dapat membaca dan menulis data ke dalamnya secara bebas. Oleh karena itu, algoritma-algoritma Pram biasanya sangat efisien dan mampu menyelesaikan tugas dengan sangat cepat. Contoh dari algoritma Pram adalah algoritma kalkulasi matriks yang memanfaatkan konsep paralel matriks multiplikasi. Pada algoritma ini, matriks dipecah menjadi beberapa submatriks yang masing-masing diolah secara independen oleh prosesor-prosesor pada arsitektur Pram. Hasil pengolahan submatriks ini kemudian digabungkan kembali untuk menghasilkan matriks akhir yang telah dikalikan. Algoritma ini mampu meningkatkan kecepatan kalkulasi matriks secara signifikan pada komputer paralel. Oke, nomor 4. Selanjutnya, jelaskan inti sorting versus sorting merging dan berikan contoh soal kasus yang berbeda dari modul yang sudah ada. Oke, kali ini saya akan menjelaskan antara perbedaan antara sorting dan sorting merging. Dan saya juga akan memberikan contoh dari pembahasan tersebut. Inti dari sorting dan sorting merging adalah mengurutkan data, tetapi teknik dan cara pengolahan data yang digunakan berbeda. Sorting bekerja dengan memisahkan data menjadi subset yang lebih kecil dan mengurutkan subset tersebut secara independen. Sedangkan sorting merging melibatkan penggabungan beberapa daftar data yang sudah terurut sebelumnya. Jadi perbedaannya itu kalau sorting itu dia mengurutkan subjek itu sendiri-sendiri secara independen. Nah, kalau yang sorting merging itu dia menggabungkan dari beberapa independen ini menjadi data yang sudah terurut sebelumnya. Dalam hal ini, sorting merging lebih efisien dibandingkan sorting di dalam situasi di mana data yang diolah sangat besar. Karena pengurutan data yang sudah terurut sebelumnya akan mempercepat proses penggabungan data. Oke, next slide-nya contoh soal. Contoh soal. Oke, contoh soal. Kalau misalkan Anda memiliki 2 daftar nilai-nilai ujian mahasiswa yang sudah terurut, masing-masing daftar 1, 67, 72, 85. Daftar 2-nya 78, 93. Anda ingin menggabungkan kedua daftar tersebut menjadi satu daftar yang terurut. Jadi dalam hal ini, Anda dapat menggunakan teknik sorting merging untuk menggabungkan dan mengurutkan kedua daftar ini. Hasilnya akan menjadi 67, 72, 78, 85, dan 93. Dalam contoh ini, langkah sorting merging melibatkan pengurutan masing-masing daftar terlebih dahulu dan kemudian menggabungkannya menjadi satu daftar terurut. Perhatikan bahwa metode sorting merging terutama berguna ketika Anda memiliki beberapa kumpulan data terurut dan ingin menggabungkannya menjadi satu kumpulan data terurut. Pendekatan ini dapat menghemat waktu dan sumber daya jika kumpulan data tersebut sudah terurut sebelumnya. Oke, demikian presentasi dari UTS algoritma paralel kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.